Mengapa banyak orang Indonesia jadi TKI di Malaysia? Fakta yang jarang diketahui. Setiap tahunnya, ratusan ribu orang Indonesia meninggalkan kampung halaman mereka untuk bekerja di Malaysia. Tapi, kenapa harus Malaysia? Apa benar di sana lebih menjanjikan? Atau justru ada cerita lain yang belum banyak orang tahu? Simak video ini sampai selesai, karena kita akan mengungkap fakta menarik di balik fenomena ini. Siapa yang tidak mau berpenghasilan lebih besar? Di Malaysia, gaji TKI bisa 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi jika dibandingkan pekerjaan serupa di Indonesia. Kalau di Indonesia, gaji buruh sekitar 2 hingga 3 juta rupiah, sedangkan di Malaysia bisa mencapai 7 hingga 10 juta rupiah. Nah, lumayan kan? Itu hanya tenaga kerja buruh. Misalnya buruh di perkebunan kelapa sawit bisa mendapatkan gaji hingga 7 juta rupiah per bulan. Jika dibandingkan dengan di Indonesia, seorang pegawai negeri sipil yang baru diangkat biasanya mendapatkan gaji 2 jutaan rupiah saja. Itu pun harus berpendidikan sarjana atau minimalnya S1. Dengan seleksi yang ketat dan persaingan yang luar biasa sulitnya. Malaysia itu tetangga dekat Indonesia. Aksesnya gampang, cukup naik kapal atau pesawat. Dan yang paling penting, bahasanya mirip dengan bahasa Indonesia. Jadi tidak terlalu sulit bagi yang ingin bekerja di negara Malaysia. Dari hal inilah kita dapat memahami bahwa begitu mudahnya menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI di Malaysia, apalagi bagi orang-orang Indonesia yang tidak berpendidikan tinggi. Misalnya yang cuma tamat SD, SMP, atau mungkin yang tamat SMA, bahkan yang tidak bersekolah pun dapat menjadi buruh di Malaysia dengan upah minimal 7 hingga 10 juta rupiah per bulannya. Malaysia selalu butuh pekerja, dari perkebunan sawit, konstruksi, sampai asisten-asisten rumah tangga. Makanya, banyak orang Indonesia yang melihat ini sebagai peluang besar. Oh ya, teman-teman, kira-kira gaji dari asisten-asisten rumah tangga yang ada di Indonesia, kira-kira gaji mereka berapa rupiah per bulannya? Tapi, tidak semua cerita itu indah. Ada juga yang mengalami kesulitan, mulai dari kerja keras dengan jam kerja yang panjang, sampai yang terkena kasus penipuan agen tenaga kerja. Tak hanya itu, ada juga tenaga kerja dari Indonesia yang mengalami penyiksaan dari para majikannya di Malaysia. Nah, apakah kalian tertarik untuk menjadi tenaga kerja di Malaysia? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jadi, ketika kamu ingin bekerja sebagai TKI di Malaysia, tentunya kamu harus siap mental dan mencari informasi sebelum membuat keputusan dan berangkat ke Malaysia. Kalau kamu ingin jadi TKI di Malaysia, pastikan semua dokumen lengkap dan cari info dari sumber-sumber resmi. Ingat, jangan sampai tertipu ya, karena di Malaysia menawarkan gaji yang cukup fantastis bagi tenaga kerja Indonesia.
Dan kesempatan itu terbuka lebar untuk kalian yang ingin bekerja di Malaysia, tapi tetap harus waspada. Solusinya untuk kalian yang ingin menjadi TKI di Malaysia adalah, kalau kalian punya keluarga atau teman yang jadi TKI di Malaysia saat ini, kalian mungkin bisa berkomunikasi dengan mereka, bertanya mengenai persyaratan-persyaratan untuk menjadi TKI di Malaysia dan hal-hal teknis lainnya, sehingga hal itu tidak merugikan teman-teman ketika teman-teman memutuskan menjadi tenaga kerja di Malaysia. Oh ya, teman-teman, di sini saya tidak menganjurkan teman-teman atau mendorong kalian untuk membuat keputusan menjadi TKI di Malaysia. Saya hanya memberikan informasi terkait dengan upah yang ada di Malaysia dan juga hal-hal yang harus diwaspadai sehingga tidak merugikan teman-teman. Sekalipun di negeri kita hujan batu dan hujan emas di negeri orang, negeri sendiri adalah surga untuk kehidupan ini. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila kamu memiliki kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak, keputusan itu ada di tangan Anda sendiri. Oke, teman-teman, sekian dulu video ini. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa pada video selanjutnya.